Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka kembali merundung dunia entertain tanah air atas kepergian komedian Sapri Pantun yang meninggal dunia pada 10 Mei 2021 kemarin selepas ba'ada maghrib. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sebelumnya mendapat perawatan intensif lantaran penyakit gula darah yang dideritanya. Suasana haru sekaligus menyayat hati menyelimuti keluarga, khususnya sang istri yang tak lama lagi akan melahirkan buah hati keduanya serta para kerabat dan rekan selebriti yang turut kehilangan atas perginya Bang Sapri untuk selama-lamanya. Lantas, seperti apa riwayat penyakit Bang Sapri hingga akhirnya tutup usia? Di sisi lain, sebagai sahabat, Ruben Onsu pun mengurai kisah tentang pesan terakhir yang disampaikan almarhum. Lantas, apa pesan terakhir yang sempat disampaikan almarhum Sapri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mei 2021 kemarin menjadi hari di mana dunia entertain dilanda duka yang begitu mendalam. Salah satu komedian ternama tanah air, Sapri Pantun, meninggal dunia di usia 49 tahun. Almarhum sebelumnya sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat penyakit gula darah yang dialaminya. Sejumlah selebriti tanah air lainnya pun mengungkapkan kesedihan mereka atas meninggalnya Bang Sapri lewat jejaring media sosial. Air mata pun tak kuasa dibendung oleh keluarga saat menceritakan detik-detik almarhum dipasangkan ventilator sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ibunya. Sebetulnya nggak lama dia menahan sakit seperti ini, nggak lama. Cuman mungkin baru terasa ya, memang saat saya dipanggil oleh dokter yang menangani bahwasanya Bang Sapri ini harus secepatnya diberikan ventilator untuk membantu pernapasannya. Nah, kalau saya akhirnya saya rembukan lagi dengan adik-adik bagaimana, ya udah kasih yang terbaik kita lakukan. Saya kan berusaha ingin memberikan yang terbaik gitu. Sudah saya lakukan, akhirnya saya setujui untuk pemberian ventilator. Allah, jujur pada saat dipasang ventilator saya nangis di ruang ICU. Saya bilang, Bang, mohon maaf, ini yang terbaik. Ini yang terbaik, mudah-mudahan ini yang terbaik. Jujur saya nggak tega. Sampai saya keluar dari ruang ICU, saya bilang sama adik saya, Jo, lu di mana? Kapan lu kemari? Gue nggak kuat ngelihat dia. Mulai dari Bang Sapri waktu itu mulai kondisinya sakit, dapat kabar kondisi sakit. Terus saya cari tahu
akhirnya bisa komunikasi sama adiknya Bang Sapri, Pak Doli, panggilannya Doli. Saya komunikasi terus, mulai dari Bang Sapri kata sempat mau di gula darahnya sampai di 1100, sampai akhirnya bisa kembali normal di 200 sekian. Terus kemarin sempat ada kabar mau ke rumah sakit Harapan Kita, lagi menunggu transfusi darah karena ada golongan darah AB yang sedang ditentukan oleh Bang Sapri. Saya langsung minta kasih tahu ke Doli, Dol kalau sudah di Harapan Kita kasih tahu, karena nanti saya habis syuting nggak bisa cara buka puasa mau langsung ke sana. Sampai akhirnya dapat kabar lagi tadi, Doli ngasih tahu, Bang Sapri kritis. Dol sekarang posisi di mana, saya mau ke sana gitu. Dikabarin videonya juga waktu sedang berusaha melewati masa-masa kritis. Saya langsung berangkat, di jalan ternyata dapat kabar udah nggak ada Bang Sapri. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Bang Sapri sempat berjuang melawan penyakit yang ia derita. Dirawat di rumah sakit sejak 4 Mei 2021, kondisi almarhum memang dikabarkan kian menurun pada beberapa hari terakhir, bahkan tak sadarkan diri hingga dirawat di ruang ICU. Ia pun sempat menjalani operasi penyumbatan pembuluh darah di bagian kepalanya. Kronologinya jadi di tanggal 2 itu, tanggal 2 Mei ya, dia sempat ngerasain benar-benar drop, dia nggak mau syuting kan, dia bilang, Dol, gua izin ya, saya bilang nggak bisa, soalnya kan udah masuk continuity kan, udah kita datang dulu aja. Akhirnya kita datang jam 5 sore ke lokasi, pas jam 8 malam di lokasi dia ternyata cuman nangis, minta pamit sama teman-temannya tuh, Bang Daus, Bang Bopak, Abu Nadi, semua kru, dia pamit, minta maaf gitu kan, karena nggak mau bergabung lagi karena kan kondisi nggak kuat. Tanggal 3 dia ke rumah sakit, kata dokter klinik harus periksa lab. Nah di tanggal 4 ya kita periksa lab pagi, sore ngambil hasil, ternyata dokter lab sampai kaget, ini sampai 1000. Akhirnya buru-buru tanggal 4 malam jam 8 dimasuk di IGD langsung ditindak sama dokter dengan cepat. 1 jam setelah itu langsung masuk ICU. 2,5 bulan. Jadi dari syuting itu sebulan sih dia sehat. Nah sebulan lagi dia dari situ tuh mulai pola makannya nggak bagus, karena kan syuting dari syuting pagi, pulangnya pagi gini hari kan. Jadi lama nunggu, jadi makan tidur di situ mulai naik gula. Pingsan enggak, jadi kejadian gini, waktu tanggal 4 mau dibawa ke rumah sakit, dia mau mandi katanya, karena kan badan panas ya, karena pengaruh gula darah panas tuh. Dia mandi di bawah, dia naik tangga, tiba-tiba tidur di lantai, dibangunin kan sama kakak ipar, sama saya juga, Pri bangun lah. Saya kira nih di kamar tidur, kepalanya kayak kena gangguan lah. Kita nggak tahu ya, Nggak dia tahu. nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita, dan beliau tuh almarhum tidak pernah nunjukin kalau sakit. Pokoknya orangnya happy aja Pak ya. Betul, bercanda. Orangnya bercanda, humoris. Saya ngobrol sama ibunya almarhum Sapri, dia bilang dia suka minum es, kadang-kadang aus, katanya puasa gitu kan, nggak terkontrol jadi itu. Sama. Tahu-tahu dia itu kaget pas kolaps, itu dibawa ke rumah sakit, gula darahnya 1143. 1143. Coba kita 300-400 aja gula itu udah koyongan. Ini sampai 1000 Apalagi, lebih. nah itu dia kata ibunya kontrol gula darah, tapi dia nggak mau, takut katanya, takut dengan ketahuan penyakitnya. Nah itu karena itu jadi nggak pernah dikontrol. Pergi untuk selamanya. Benarkah almarhum sempat memberikan pesan terakhir kepada Ruben? Lantas apa yang sempat dirisaukan oleh Sapri saat kondisinya sudah tak lagi berdaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kepergian Sapri menjadi pukulan telak bagi keluarga, khususnya sang istri yang kini tengah hamil tua. Rencananya, ia akan menjalani proses persalinan secara sesar pada 18 Mei 2021 mendatang. Kesedihan bertubi-tubi pun dirasakan istri Sapri lantaran melahirkan buah hatinya tanpa kehadiran sang suami di sisinya. Kesedihan dirasakan pula oleh sahabat-sahabatnya, terlebih bagi Ruben Onsu. Ruben tak menyangka percakapan terakhirnya dengan Sapri beberapa waktu lalu ternyata menyiratkan sebuah pesan darinya. Adalah soal biaya persalinan yang sempat menjadi pikiran dan juga ganjalan di hatinya. Sempat mengira ini hanyalah candaan, Ruben pun dibuat terkejut, bahkan sigap membantu tatkala tahu jika saldo almarhum tidaklah cukup untuk biaya rumah sakit. Lantas benarkah demi pesan terakhir yang ditinggalkan sahabatnya itu, Ruben pun akan sepenuhnya menanggung biaya persalinan istri almarhum? Dia yang kita kenal kan riang ya, terus ya cengar-cengir. Jadi kalau dia mau lewat tempat kita juga pun pasti nyapa, pasti nyengir aja, ketawa aja gitu. Jadi shock juga sih kalau mendengar dia ada sakit. Sebenarnya aku tuh udah di WhatsApp sama dia karena dia suka bercanda. Saya sama dia tuh suka bercanda deh pokoknya. Karena ada salah satu outlet makanan saya tuh deket rumah dia. Jadi kadang-kadang, woi gue beli minuman lo, woi. Jadi suka bercanda-bercanda nggak penting. Nah terus dia kemarin tuh bercanda. Nah dia ngomong, Ben buat lo bisa bantu gua nggak buat biaya lahiran? Gitu katanya. Terus lahiran lah kapan buntingnya bininya gitu. Jadi maksudnya nggak saya pikir bercanda. Nah terus beberapa hari kemudian dia WhatsApp lagi. Nah karena ya saya masih nganggep oh fix nih bercanda nih, karena gua nggak tanggepin kesel dia nih gitu. Jadinya akhirnya dia nganggepnya saya pun juga bercanda dia pikirkan gitu. Makanya pas lagi ngelihat saya dapat kabar dari manajemen kalau Sapri masuk rumah sakit, baru saya urun lagi baca-baca lagi. Oh berarti kalimat yang ini dia bener. Karena sebelum dia sakit dia ngirimin foto dulu. Cakep deh mukanya putih. Gue pikir pakai aplikasi, kan sekarang lagi bercanda-bercandaan yang gitu-gitu kan. Iya gitu. Nah terus oh berarti dia udah pucet itu. Itu sebenarnya saya ingin membalas apa yang menjadi permintaan beliau sebenarnya. Karena beliau minta berapapun bantu-bantulah gitu. Jadi buat saya gak usah berapapun lah, langsung di cover semua aja gitu. Saya sudah minta adiknya urus semua prosesnya. Saya tanya tuh berapa dol terakhir saldo? Sekian kak gitu. Oke, saya berarti udah tahu tugasnya apa yang saya harus lakukan. Jadi makanya teman-teman yang ada di acara yang bareng sama Sapri semuanya juga udah kita share nomor rekeningnya. Jadi langsung transfer ke rekeningnya Sapri. Kak Ruben sempat bilang emang kayak gitu ya, katanya lahiran gak usah dipikirin. Kak Ruben titip pesan bisikin Bang Sapri jangan pernah mikirin biaya apapun untuk istrinya katanya. Insya Allah nanti Kak Ruben bantu. Kak Ruben cuma bilang nanti kalau biaya lahiran kasih tahu Kak Ruben. Alhamdulillah itu saya juga sampai dapat WA yang saya nggak kenal, sampai pun saya kenal tuh banyak WA yang mau nyumbang donasi gitu kan. Makanya saya ya bersyukur banget gitu atas penggerakan Kak Ruben gitu kan, Pak Eko, semuanya, Pak Rapi, semuanya ya.
Seperti halnya Ruben Onsu, sejumlah sahabat lainnya pun turut mengungkapkan betapa kehilangan mereka atas sosok sang komedian. Seperti halnya Ruben, Eko Patrio pun merasakan kesedihan di lubuk hatinya. Terlebih, di saat-saat terakhirnya, Eko pun sempat menjenguk Sapri dan menyaksikan pemandangan menyayat hati. Dengan terbata-bata, almarhum yang sempat tersadar mengatakan kepadanya bahwa ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, di mana ia diajak untuk pergi jauh ke kota Pekanbaru. Namun, lantaran tak ingin meninggalkan keluarganya, almarhum pun berusaha sekuat tenaga untuk menolak ajakan tersebut. Lantas, benarkah hal tersebut merupakan sebuah firasat akan kepergiannya? Gula darahnya dari 1170 udah menurun gitu ya, tadi udah artinya menurun, udah mulai gitu. Yang kemarin dia tadi dia sempat cerita terbata-bata, saya ngimpi subuh tadi kayak diajak ke Pekanbaru, terus udah gitu saya mau diajak sama orang dan sebagainya, tapi saya nggak mau gitu, dia bilang gitu. Jadi dia cerita bahwa dia diajak sama orang untuk ke Pekanbaru dan untuk ninggalin keluarganya. Saya sangat sedih banget gitu loh. Pas lagi main bola, makanya langsung saya kesini sama teman-teman main bola. Makanya mohon maaf sekali lagi, sebelumnya saya pakai celana pendek, mohon maaf sekali lagi. Pas lagi main bola saya dikabarin sama asisten saya, Bang Sapri meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai seorang komedian, sosok Sapri pernah mengalami jatuh bangun hingga mencapai titik di mana ia dikenal saat ini. Lantas, seperti apa sosok Sapri di mata keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Azwa. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari. Yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, semasa hidupnya Sapri merupakan sosok suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Bahkan di saat tengah perjuangan melawan penyakitnya, almarhum tetap memikirkan nasib keluarganya, terlebih biaya persalinan sang istri. Perjuangan Sapri Pantun hingga menjadi komedian ternama pun benar-benar ia mulai dari titik paling bawah. Di rumah sakit tuh sempet dia sampai sedih gitu kan, ngerasa mau buru-buru pulang karena kangen sama istrinya. Impusan sampai dicabutin sama dia, mau pulang katanya, mau nemenin istrinya, mau ngeliat nanti istrinya lahiran. Saya bilang nggak usah kayak gitu, saya bilang jalanin aja dulu, yang penting sembuh dulu. Kalau orang bilang katanya pahit manisnya udah dialami. Kalau dulu kan Bang Sapri memang kerjanya apa dari pertama Bang Sapri itu dulu dagang plastik, dagang kantong plastik di Pasar Bayoran Lama. Terus diajak kerja di tukang bubur, dari tukang bubur tuh Bang Sapri mulai jadi tukang bubur. Terus sempat berhenti, apalagi yang Bang Sapri kerjain, kerja bangunan, kerja bikin sumur tuh, mantek-mantek air gitu, apa aja Bang Sapri kerjain. Tapi nggak tahu akhirnya Bang Sapri gue pikir kok bisa sampai ke sini gitu, ke dunia. Karena memang sama Bang Sapri di samping jadi tukang bubur, tukang bangunan, Bang Sapri kan ikut latihan teater juga setiap minggunya. Yang dirasain ya enak aja. Sekarang punya mobil, walaupun nyicil tapi udah lunas. Bisa nyicil mobil, padahal kan sebulannya gede. Bang Sapri nggak ngebayang nyicil mobil cuma 11 bulan. Sebulannya itu 7.570.000 apa gitu. Tapi kebayar dan udah lunas. Namanya manusia ya, nggak ada kurangnya, nggak ada cukupnya. Tapi memang Bang Sapri, terus terang memang Bang Sapri lagi ngumpulin duit. Satu emang belum punya rumah, belum nyicil rumah, pengennya nyicil belum, karena masih banyak saudara-saudara juga belum punya rumah. Karena Bang Sapri pengen
Kadang-kadang banyak nawar di sana, Bang Sapri nggak mau tinggal jauh-jauh, maunya di sini aja di tempat Bang Sapri tinggal. Karena masih ada, ya bukan nungguin warisan dari orang tua, emang warisan tinggal dikit, cuma pengen yang punya bapak itu biar Bang Sapri yang bayarin, jadi Bang Sapri tetap tinggal di sini. Ada Bang Sapri bikinin petak-petakin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.